Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, Bapak Edi Sofyan, selaku dosen pengampu mata kuliah Project Management Universitas Sekolah Tinggi Teknik Kedirgantara Yogyakarta. Eh, dan rekan-rekan sekalian, perkenalkan nama saya Muhammad Yusuf Bintang Pranoto dengan nomor induk mahasiswa 252244043 dari Sekolah Tinggi Teknik Kedirgantaraan Indonesia. Program Magister. Untuk hari ini saya akan mempresentasikan tentang rancangan proyek transformasi digital dalam skup MRO dengan judul Towards Aviation 4.0 Integrating AI, Sustainability, and Exponential Organization. Ini adalah rencana implementasi yang akan saya susun untuk memenuhi tugas project management. Baik, kita mulai. Untuk plan of duration dan strategic roadmap, rencana implementasi yang kita usulkan berjalan dalam siklus 18 bulan dengan kebutuhan investasi sekitar 2,5 juta US dollar yang saya proyeksikan akan menghasilkan nilai sebesar 8,2 juta US dollar nilai tambah dalam kurun waktu 36 bulan. Ini adalah blueprint transformasi MRO yang saya desain untuk diterapkan di hub penerbangan Asia Pasifik berdasarkan analisis data historis 5 tahun terakhir dan best practice global. Kemudian kita masuk di industri background-nya. Analisis data historis menunjukkan industri MRO global bernilai 107,3 miliar US dollar pada tahun 2023 dengan pertumbuhan konsisten 5,2% per tahun. Namun data kinerja masa lalu mengungkap 3 masalah kronis yang dapat kita atasi. Yang pertama, AOG. AOG time historis rata-rata 28 hari per insiden. Kemudian inventory overstock pattern yang konsisten menghabiskan 2,1 juta US dollar per fasilitas. Kemudian human error records menunjukkan kontribusi 23% terhadap penundaan maintenance. Data historis inilah yang menjadi dasar perancangan solusi aviation 4.0. Kemudian project scope and governance. Rencana government saya usulkan menggunakan model hybrid agile state gates dengan 4 fase gate yang didesain untuk memastikan kepatuhan regulasi. Kemudian 12 agile sprint yang direncanakan untuk pengembangan teknologi. Kemudian structure governance yang saya ajukan melibatkan 8 departemen. Kemudian scope implementasinya ditargetkan mencakup 120 lebih teknisi, 8 tipe pesawat, dan 450 lebih prosedur maintenance. Kemudian di sustainability dan ESG, target sustainability yang ditetapkan dalam rencana ini yaitu pengurangan karbon sebesar 15% dari baseline historis 2.400 metrik ton dan peningkatan recycle rate dari 62% rata-rata historis menjadi 90%, pencapaian ISO 14001 certification sebagai milestone tahun kedua, dan program upscaling untuk 120 teknisi berdasarkan gap analisis kompetensi. Untuk economic projection, menunjukkan ROI dalam 3 tahun penciptaan 18 high-tech job baru. Kemudian exponential growth, target transformasi eksponensial yang ditetapkan berdasarkan benchmark industri, yaitu AI Predictive System menargetkan reduksi unplanned maintenance 34% dari rata-rata historis. Kemudian Digital Twin implementasi direncanakan untuk mensimulasikan lebih dari 10.000 skenario dan paperless workflow menargetkan reduksi error manual 41%
dari data baseline. Kemudian Key Performance Indicator atau KPI yang bisa diukur 30% pengurangan downtime, 22% penghematan biaya, dan 99,9 safety compliance. Nah, itu yang paling utama dalam industri MRO. Kemudian industri dari background MRO Industry Transformation ini, proyeksi market berdasarkan data historis menunjukkan pertumbuhan ke 156 miliar pada 2030. Rencana saya didasarkan pada analisis terhadap tren aviation 4.0 dari data adopsi teknologi 2018 sampai 2023, kemudian market pressure analysis, kenaikan bahan bakar 18% sejak 2020, kemudian safety incident record historis yang menunjukkan kebutuhan 99,9% compliance atau hampir 100% untuk masalah safety. Historical data menunjukkan foundation untuk predictive planning yang dibuat. Kemudian, Project Scope, Building the Digital Infrastructure. Infrastruktur digital dalam rencana saya terdiri dari pertama, yaitu AI Predictive System pastinya. Dibangun berdasarkan analisis 15 tahun data maintenance historis. Kemudian, yang kedua, Digital Twin Development. Saya rencanakan untuk tipe aircraft, tipe terbaru dari Boeing dan Airbus yaitu 787 dan 350 untuk sebagai pilots. Kemudian paperless workflow rollout menggunakan aplikasi Microsoft HoloLens 2 deployment dalam 3 fase. Kemudian stakeholder engagement plan melibatkan 8 engineering leads, regulator, dan OEM partners. Kemudian timeline implementasi saya breakdown menjadi 4 fase utama dengan milestone yang terukur. Discovery, Gate 1 Review, kemudian Development, dan Gate 2 Review. Untuk project ini menggunakan hybrid project management model. Pilihan metode hybrid saya dasarkan pada satu analisis terhadap project failure rates di industri reguler, 35% gagal dengan pure agile. Terus tadi terhadap NASA JPL framework yang sukses di aerospace, dan asesmen kebutuhan untuk balance antara regulatory, compliance, dan technological innovation. Rencana saya mengadopsi waterfall untuk fase regulatory agile untuk development dengan stage gate sebagai quality checkpoints. Kemudian sustainability as a core metric. Integrated sustainability strategy dalam rencana saya mencakup environmental initiative berdasarkan energy audit history. Untuk lingkungan tersendiri, kita mengusahakan panel surya 500 kW, menargetkan 35% renewable energy. Kemudian waste analysis menunjukkan potensi recycling sampai dengan 90% komponen. Kemudian untuk sektor sosial, berdasarkan workforce analysis, kita bisa upgrade 120 teknisi veteran yang rata-rata usia 48 tahun untuk literasi digital seperti AI dan AR. AR. Kemudian training needs assessment menunjukkan kebutuhan 240 jam per teknisi yang kita bisa kolaborasikan dengan institusi yang berupa universitas. Kemudian tentunya juga diversity gap analysis yang mendasari Women in Aviation Program. Untuk sektor ekonomi projection menggunakan financial modeling berdasarkan data historis ROI, Tech Project ROI 3 tahun,
penciptaan 18 bidang pekerjaan baru di high tech. Kemudian exponential technology, X-Tech technology roadmap, saya menerapkan 6DS of exponential. Yang pertama, digitization plan, konversi 50.000 lebih historical inspection image ke training dataset. Kemudian blockchain implementation untuk solve counterfeit parts isu yang tercatat 0,2% incident rate. Kemudian digital twin development menargetkan 60% reduction di physical testing berdasarkan simulasi akurasi. Dengan performance target ditetapkan berdasarkan benchmark industri terbaik. Crack detection 99,5%, inspection time reduction 81%. Kemudian, exponential organization framework. Organizational transformation plan, saya mengadopsi EXO framework dengan MTP yang diformulasikan zero unplanned downtime dan 100% sustainability aviation sebagai guiding vision. Scale implementation plan dengan partnership university strategy, yaitu 3 institusi dan algoritma automation roadmap untuk 87% routine decision, kemudian community program development dengan 12 local partners. Untuk ideas process design, dashboard development dengan 15 KPI yang saya pilih berdasarkan historical pain points, kemudian experimentation framework dengan 24 concurrent A/B test, dan autonomy policy design untuk accelerate decision making. Project outcome berdasarkan financial modeling dan benchmark analysis, cost reduction projection 22%, senilai 2,2 juta US dollar annual saving dari baseline-nya 10 juta dolar. Kemudian downturn reduction target yaitu 28%, atau di rata-rata 9,4 hari dari average historis, dan ROI calculation itu sebesar 8,2 juta dolar dalam 36 bulan dari sebelumnya 2,5 juta investment. Kemudian risk mitigation plan yang disiapkan untuk legacy system integration challenge 20-year-old SIP, kemudian change resistant dari 45% teknisi berdasarkan change readiness assessment, regulatory compliance complexity berdasarkan historical audit finding. Kemudian the future of aviation project management 2050 vision. Strategic Vision 2050 dalam rencana jangka panjang saya, yaitu pertama, Autonomous Inspection Roadmap, Drone Swarm Deployment Plan dalam 5 tahun ke depan, kemudian yang kedua, Quantum Computing Adoption Strategy untuk Complex Optimization, dan ketiga, yang berpotensi yaitu Hydrofuel Transition Plan berdasarkan Industry Decarbonization Commitment. Dan keempat, yang terakhir, Self-Healing Material R&D Roadmap dalam partnership dengan material scientist. Evaluation Plan for Project Manage Role dari Task Coordinator menjadi Sistem Orchestrator dengan kompetensi Development Program. Demikian rancangan project management yang eh, kami persiapkan untuk transformasi digital MRO penerbangan. Inti dari presentasi ini adalah sebuah
plan atau konsep yang bersifat komprehensif berdasarkan analisis data historis mendalam. Yang kedua, strategi implementasi terstruktur dengan measurable target. Kedua, future ready framework yang mengintegrasikan AI, sustainability, dan exponential principle. Sebagai rencana, ini membutuhkan eksekusi, excellent, dan continuous adaptation. Kami sangat terbuka untuk masukan dan pertanyaan di kemudian hari untuk menyempurnakan rencana ini tentunya sebelum kita sebelum bisa kita implementasikan dengan penuh. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.